Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah dari Sang Waliullah dari Kalimantan Selatan, Abah Guru Sekumpul. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Bagaimanakah perjalanan hidup beliau? Serta apa saja keistimewaan yang beliau miliki, sehingga peringatan haulnya selalu dihadiri jutaan umat Islam? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kali ini hingga akhir. Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, yang masyhur dengan sebutan Abah Guru Sekumpul atau Guru Ijai, adalah seorang ulama besar yang lahir pada masa penjajahan Jepang, tahun 1942 Masehi. Beliau merupakan putra dari Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf dan Hajah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhyiddin. Dari jalur keturunan, Abah Guru Sekumpul adalah keturunan ke-8 dari ulama besar Tanah Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, atau yang kita kenal sebagai Datu Kalampayan. Kelahiran ulama besar ini tidak langsung disambut dengan kegembiraan. Justru suasana cemas menyelimuti keluarga. Bayi yang lahir dari rahim Hajah Masliyah itu tidak menangis sebagaimana lazimnya bayi yang baru terlahir. Matanya terpejam, tubuhnya lemah, dan nyaris tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pemandangan itu membuat keluarga diliputi kegundahan dan ketakutan. Bayi tersebut lahir pada Selasa malam, 27 Muharram 1361 Hijriah, bertepatan dengan 11 Februari 1942 Masehi. Dalam kondisi genting, keluarga segera membawa sang bayi ke rumah Tuan Guru Haji Abdur Rahman, seorang ulama karismatik yang tinggal tepat di samping rumah tempat kelahiran. Beliau dikenal oleh masyarakat dengan panggilan Guru Adu. Setibanya di hadapan Guru Adu, sang bayi langsung didoakan dengan penuh kehusyukan. Atas izin Allah, keajaiban pun terjadi. Perlahan bayi itu mulai bernafas, lalu terdengar tangisannya. Kehidupan kembali mengalir dalam tubuh kecil tersebut. Bayi kemudian diserahkan kembali kepada ibunya untuk disusui. Namun kejadian ganjil kembali terulang. Sang bayi menolak menyusu dan terus menangis tanpa henti. Akhirnya, bayi itu kembali dibawa menghadap Guru Adu. Saat itulah Guru Adu menjulurkan lidahnya kepada sang bayi. Dengan izin Allah, bayi tersebut langsung tenang dan menghisap lidah beliau dengan lahap. Peristiwa ini berulang setiap kali sang bayi menangis. Setelah bayi berusia 2 minggu, ayahandanya, Haji Abdul Ghani, merasa cukup menetap di rumah keluarga Abdullah di Desa Tunggul Irang, Martapura. Beliau berniat kembali ke kediamannya di Desa Keraton Martapura, yang berjarak sekitar 1 km. Niat itu disampaikan kepada keluarga sekaligus memohon doa dan nasihat kepada Guru Adu. Saat itu, penjajah Jepang memberlakukan jam malam yang sangat ketat. Siapapun yang terlihat keluar malam hari berisiko ditembak di tempat. Namun sekali lagi, keajaiban terjadi. Keluarga yang pulang dengan kendaraan tersebut sama sekali tidak terlihat oleh tentara Jepang. Mereka sampai di rumah dengan selamat berkat doa Guru Adu. Tuan Guru Haji Abdur Rahman dikenal sebagai ulama penjaga wilayah. Keberadaannya di Desa Tunggul Irang menjadi pelindung dari berbagai mara bahaya penjajahan. Setiap kali tentara Jepang hendak memasuki desa tersebut, selalu ada saja kejadian yang menghalangi. Bahkan, diceritakan kapal mereka pernah tenggelam di sungai sebelum sampai ke desa itu. Faktor keselamatan inilah yang menjadi salah satu pertimbangan Haji Abdul Ghani memilih Desa Tunggul Irang sebagai tempat kelahiran putranya, di samping kondisi ekonomi keluarga yang saat itu belum stabil. Pada awalnya, Abah Guru Sekumpul diberi nama Ahmad Kusyairi. Namun, karena sebuah isyarat ilahiyah, nama itu kemudian diganti menjadi Muhammad Zaini. Sebagaimana dikisahkan dalam buku 100 Karomah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumpul, perubahan nama itu berawal dari sebuah mimpi. Pada suatu malam, Abah Guru Sekumpul bermimpi bertemu dua pemuda berwajah tampan yang mengaku bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali karramallahu wajah. Dalam pertemuan itu, mereka berbincang panjang. Di akhir percakapan, keduanya memberikan gelar Zainal Abidin kepada Abah Guru Sekumpul, yang berarti perhiasan bagi para ahli ibadah.
Tidak hanya itu, beliau juga dikenakan jubah dan selendang sebagai simbol pakaian kaum sufi. Mimpi tersebut kemudian diceritakan kepada ayahandanya. Haji Abdul Ghani memahami isyarat itu, lalu mengganti nama Ahmad Kusyairi menjadi Muhammad Zaini. Sebelum perubahan nama itu diumumkan, terjadi peristiwa yang mengundang keheranan. Sebagaimana dituturkan Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, seorang ulama sepuh Martapura bernama Tuan Guru Marzuki datang berkunjung pada pagi hari. Abah Guru sekumpul menyambut beliau dengan penuh adab, mencium dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tuan Guru Marzuki kemudian bertanya, "Bukankah pian sekarang bernama Zainal Abidin?" Abah Guru sekumpul hanya tersenyum. Mimpi yang begitu pribadi ternyata telah diketahui oleh seorang wali Allah. Tuan Guru Marzuki dikenal sebagai ulama wara, murid dari Hadratus Syekh Kashful Anwar Al-Banjari. Meski tidak tercatat pernah menunaikan ibadah haji, beliau kerap terlihat berada di Tanah Suci, sebuah karomah yang dikenal luas di kalangan masyarakat. Sejak awal kelahirannya, perjalanan hidup Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul, tidak pernah terlepas dari sentuhan para wali Allah di zamannya. Jika sebelumnya peran besar itu datang dari sosok Tuan Guru Haji Abdur Rahman, maka pada fase berikutnya, Allah menghadirkan seorang wali dari kalangan wanita, yang justru paling dekat dengan kehidupan beliau sejak kecil. Wanita mulia itu adalah Nenek Salbiah, nenek kandung Abah Guru Sekumpul. Beliau dikenal sebagai seorang wali majzub, seorang kekasih Allah yang tenggelam dalam mahabbah dan kehadirannya. Di pangkuan nenek inilah, benih-benih tauhid yang murni mulai ditanamkan ke dalam hati Abah Guru Sekumpul, bukan dengan ceramah panjang, melainkan melalui senandung, doa, dan zikir yang mengalir lembut setiap kali beliau ditidurkan. Ketika menina bobokan cucunya, Nenek Salbiah sering melantunkan kalimat penuh makna. Ya nafsiyah, Salbiah, ma'ani, manawiyah, mafi kolbi gaurulol. Sebagaimana dikenang sendiri oleh Abah Guru Sekumpul, untayan kalimat itu bukan sekedar senandung, melainkan pengajaran tauhid tingkat tinggi. Istilah nafsiyah, Salbiah, ma'ani, dan manawiyah dikenal sebagai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara mafi kolbi gaurulol bermakna, tiada di dalam hatiku selain Allah. Menurut keterangan Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, Nenek Salbiah adalah seorang wali yang majzub, tenggelam dalam lautan ma'rifat. Aku pernah bertemu langsung dengan beliau, tutur Abah Guru Banjar Indah itu. Rumahnya di Desa Karangan Putih, dekat dengan rumahku. Dalam kesehariannya, Nenek Salbiah dikenal memiliki satu kebiasaan unik. Setiap kali diminta doa, beliau selalu membaca doa yang sama, tanpa pernah mengubahnya. Allahumma robbal hili wal haram, wa robbal masyaril haram, wa robbar rukni wal makom, ablikli sayyidina Muhammadin minas salam. Kebiasaan itu membuat sebagian orang bertanya-tanya. Hingga suatu hari, seseorang memberanikan diri bertanya kepadanya. Kenapa, bila diminta doa, pian selalu membaca doa yang itu saja? Dengan ketenangan seorang wali, Nenek Salbiah menjawab singkat namun syarat makna. Karena bila aku membaca doa itu, Rasulullah berkenan hadir. Menurut penuturan Abah Guru Sekumpul, Nenek Salbiah merupakan keturunan Pangeran Abdur Rahim, yang masih memiliki hubungan kekerabatan sebagai sepupu Sunan Giri, salah seorang anggota Wali Songo. Pangeran Abdur Rahim juga bersaudara dengan seorang wali perempuan yang masyhur karena karomahnya, yaitu Fatimah Kanzul, Arsi. Dari nama beliau inilah, sebuah wilayah di Martapura kemudian dikenal dengan sebutan Kampung Keramat. Selain Fatimah Kanzul, Arsi, saudara Pangeran Abdur Rahim lainnya adalah pembakal Musa, yang banyak menurunkan keturunan di wilayah Kelua, Kabupaten Tabalong. Sementara saudara lainnya, yang disebut Abah Guru Sekumpul sebagai Datuk Orang Karang Intan dan Pengaron, juga meninggalkan jejak keturunan yang tersebar di daerah tersebut. Di antara sekian banyak ulama besar yang pernah lahir dari Tanah Banjar, terdapat dua nama yang dikenal luas hingga ke pusat dunia Islam. Keduanya bahkan mengajar di Masjidil Haram, Makkah, dan oleh masyarakat Banjar dijuluki sebagai dua mutiara dari Tanah Banjar. Dua mutiara inilah yang menjadi guru khusus bagi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, yang kelak dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul. Dua ulama besar tersebut adalah Syekh Muhammad Syaroni bin Arif Al-Banjari, atau yang lebih masyhur dengan sebutan Guru Anan Syaroni, serta Syekh Muhammad Syarwani Abdan Al-Banjari, atau yang dikenal sebagai Guru Bangil.
Dalam salah satu pengajiannya di Majelis Ar-Raudhah tahun 2002, Abah Guru Sekumpul menuturkan bahwa beliau pernah mengaji kepada Guru Anang Syaroni selama kurang lebih 4 tahun. Hampir setiap hari beliau duduk di hadapan ulama yang dikenal sebagai ahli tafsir dan ahli hadis itu. Bahkan, tidak jarang dalam satu hari Abah Guru mengaji lebih dari 1 kali. Di mana ada Kak Anang, di situ membaca kitab, ujar Abah Guru Sekumpul mengenang masa-masa belajarnya. Cara mengaji dengan Guru Anang Syaroni terbilang unik dan tidak lazim. Abah Guru Sekumpul membaca kitab, sementara Guru Anang Syaroni hanya mendengarkan, sesekali memberi penjelasan, sembari memandang ke arah lain. Kadang, Abah Guru membaca kitab sambil memijat tubuh Guru Anang, sebagai bentuk khidmah seorang murid kepada gurunya. Suatu hari, Abah Guru Sekumpul mendapati Guru Anang tertidur pulas. Karena merasa kesempatan itu aman, Abah Guru yang masih muda terlintas niat untuk meloncati beberapa halaman kitab, agar bacaan cepat selesai. Namun baru sedikit mengangkat lembaran kitab, beliau langsung ditegur. Guru Anang sedang tidur, tetapi beliau tahu saya hendak meloncati bacaan, tutur Abah Guru Sekumpul. Mengaji dengan Guru Anang Syaroni memang harus tamat dari awal hingga akhir kitab, tanpa boleh melompati 1 lembar pun. Sebab, menurut beliau, siapa yang hatam membaca kitab di hadapan Guru Anang, akan mendapatkan keberkahan langsung dari pengarang kitab tersebut. Guru Anang Syaroni juga memiliki perhatian khusus kepada Abah Guru Sekumpul. Dikisahkan, pada awalnya Abah Guru harus berjalan kaki dari desa Keraton menuju Kampung Melayu untuk mengaji. Jaraknya yang cukup jauh, puluhan kilometer, membuat Guru Anang merasa iba. Hingga akhirnya, beliau membelikan sebuah sepeda agar murid kesayangannya itu dapat terus menuntut ilmu dengan lebih mudah. Setelah beranjak dewasa, Abah Guru Sekumpul kemudian mengaji kepada Syekh Muhammad Syarwani Abdan, atau Guru Bangil, seorang ulama Banjar yang bermukim di Bangil. Masa mengaji ini memang terbilang singkat, hanya sekitar 2 bulan. Namun dalam waktu yang terbatas itu, Guru Bangil telah menuangkan ilmu yang sangat banyak kepada Abah Guru Sekumpul. Kisah mengaji bersama Guru Bangil pun sering diceritakan Abah Guru di berbagai majelis. Metodenya hampir serupa dengan saat beliau mengaji kepada Guru Anang, yakni dengan hikmah yang luar biasa. Jika kepada Guru Anang beliau memijat dengan tangan, maka kepada Guru Bangil, Abah Guru justru diminta memijat dengan kaki. Kalau dipijat pakai tangan, beliau tidak merasa, kata Abah Guru. Guru Bangil minta diinjak saat beliau dalam posisi tiarap. Saat itu, Abah Guru Sekumpul mengaji sambil satu tangan memegang kitab, satu tangan berpegangan pada dinding, sementara kedua kakinya berada di atas tubuh Guru Bangil. Bahkan, tidak jarang Abah Guru terus membaca kitab, meski Guru Bangil telah tertidur lelap. Dari 2 ulama besar yang dikenal sebagai mursid dari berbagai thariqah inilah, Abah Guru Sekumpul memperoleh limpahan ilmu, adab, dan keberkahan. Seakan-akan, kemilau 2 mutiara dari tanah Banjar itu menyatu dalam diri Abah Guru Sekumpul. Dan kemilau itu terus memancar hingga hari ini, terbukti dari haul Abah Guru Sekumpul, yang setiap tahun dihadiri jutaan jemaah, bukan hanya dari berbagai penjuru Indonesia, tetapi juga dari luar negeri. Sebuah tanda bahwa cahaya ilmu dan keberkahan para guru sejati tidak pernah padam, meski zaman terus berganti. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang kelak dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul, menjalani masa kecil yang penuh keterbatasan. Kehidupan yang serba kekurangan itu justru menjadi proses panjang yang membentuk kepribadian beliau, hingga tumbuh menjadi sosok besar di kemudian hari. Dalam buku figur karismatik Abah Guru Sekumpul diceritakan, rumah keluarga beliau yang terletak di desa Keraton sudah sangat tua dan rapuh. Atapnya banyak mengalami kebocoran, sehingga setiap kali hujan turun, Abah Guru bersama keluarganya harus berpindah ke sudut rumah yang dirasa paling aman dari tetesan air. Ayahanda beliau, Al-Arif Billah Abdul Ghani, bekerja sebagai buruh penggosok intan dengan penghasilan yang sangat terbatas. Upah yang diterima bahkan seringkali tidak mencukupi untuk kebutuhan makan sehari-hari. Dalam kurun waktu kurang lebih 14 tahun, keluarga ini hanya mengandalkan sayur berkuah dari batang pisang sebagai makanan pokok. Sejak kecil, Abah Guru Sekumpul turut membantu perekonomian keluarga dengan ikut bekerja sebagai penggosok intan. Selain itu, beliau juga pernah membantu menjajakan nasi bungkus buatan sang ibu, Hajah Masliyah. Dari hasil penjualan tersebut, 1 bungkus nasi harus dibagi untuk 4 orang, yakni ayah, ibu, Abah Guru, dan adiknya, Siti Rohmah.
Kondisi makan satu bungkus nasi untuk berempat ini dialami keluarga Abah Guru selama kurang lebih 8 tahun. Meski hidup dalam himpitan kemiskinan, semuanya dijalani dengan penuh kesabaran. Sang ayah selalu menanamkan nilai untuk tidak mengeluh terhadap keadaan, tidak memperlihatkan kesusahan kepada orang lain, dan sebisa mungkin menghindari berutang. Ketika anak ketiga mereka, Ahmad Ghazali, lahir, ayahanda Abdul Ghani sempat mencoba mengubah nasib dengan merantau ke Jakarta. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Beliau pun kembali ke kampung halaman dan kembali bekerja sebagai buruh penggosok intan. Setibanya di rumah, beliau justru dihadapkan pada kabar duka, karena anak bungsunya, Ahmad Ghazali, telah wafat. Kehidupan yang serba kekurangan ini terus berlanjut hingga Abah Guru memasuki usia sekolah. Tidak jarang beliau menjadi bahan ejekan dan perlakuan tidak menyenangkan dari sebagian teman sepermainannya. Keadaan semakin berat karena Abah Guru hanya memiliki satu set pakaian, yang dipakai setiap hari. Hal tersebut menimbulkan bau yang kurang sedap, hingga sebagian orang menutup hidung ketika berpapasan dengan beliau. Memang bau? Mau bagaimana lagi? Ujar Abah Guru sekumpul suatu ketika, saat mengenang masa kecilnya dalam sebuah majelis. Selain pakaian, Abah Guru sekumpul juga mengenakan sandal dari kayu. Hal ini kembali menjadi bahan olok-olok bagi sebagian teman-temannya. Assalamualaikum ya waliullah, demikian ejekan yang sering dilontarkan kepada beliau. Namun tanpa mereka sadari, ejekan itu justru berubah menjadi doa, yang kelak terjawab oleh perjalanan hidup Abah Guru sekumpul. Al-Arif Billah Abdul Ghani, ayahanda Syekh Muhammad Zaini, dikenal sebagai sosok orang tua yang sangat berhati-hati dalam bersikap. Dari keteladanan beliau inilah, Abah Guru sekumpul tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak luhur dan penuh pertimbangan dalam setiap perbuatan. Sikap kehati-hatian Al-Arif Billah Abdul Ghani berakar dari pemahaman tauhid yang kokoh dan mendalam. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam buku Figur Karismatik Abah Guru Sekumpul, yang mengisahkan sebuah peristiwa syarat pelajaran. Suatu hari, keluarga Abah Guru Sekumpul kedatangan tamu dari kerabat mereka yang berasal dari Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saat itu, kondisi ekonomi keluarga sedang sangat sulit. Abah Guru Sekumpul pun masih belia. Untuk sekadar memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja terasa berat, apalagi untuk menjamu tamu. Meski demikian, Abah Guru merasa tidak tenang jika tamu yang datang tidak disuguhi apapun, walaupun hanya segelas kopi. Karena itulah, beliau berinisiatif meminjam sedikit kopi dari tetangga sekitar rumah, agar tamu tersebut dapat dijamu dengan layak. Tidak lama berselang, tamu itu pun berpamitan pulang. Tak lama kemudian, ayahanda Abdul Ghani kembali ke rumah setelah seharian bekerja. Beliau terkejut mendapati sebuah gelas kopi di dalam rumah, sesuatu yang jarang bahkan hampir tak pernah ada dalam keseharian keluarga mereka. Siapa yang tadi bertamu, dan dari mana kopi ini? Tanya beliau dengan nada penuh keheranan. Abah Guru Sekumpul lalu menjelaskan bahwa sebelumnya ada tamu dari keluarga di Kandangan. Karena tidak memiliki apa-apa untuk dijamukan, beliau terpaksa meminjam kopi dari tetangga demi menghormati tamu tersebut. Ayahanda Abdul Ghani memahami niat baik putranya. Namun, beliau memandang bahwa tindakan itu masih perlu diluruskan dari sisi adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh kebijaksanaan, beliau pun menasihati Abah Guru Sekumpul. Aku tidak mengharamkan berutang, ujar beliau, tetapi dalam berutang ada dua perkara yang perlu direnungi. Pertama, seolah-olah kita menganggap Allah belum cukup memberi rezeki. Kedua, seakan-akan kita merasa pasti masih akan hidup panjang untuk membayarnya. Mendengar nasihat yang begitu dalam dan menyentuh itu, Abah Guru Sekumpul pun menyadari kekeliruannya. Dengan penuh adab, beliau segera mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada sang ayah. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, yang kita kenal sebagai Abah Guru Sekumpul, sejak kecil dibesarkan dengan disiplin yang kuat oleh ayahandanya, Al-Arif Billah Abdul Ghani. Dimanapun Abah Guru berada dan apapun yang beliau lakukan, selalu berada dalam pengawasan dan perhatian sang ayah. Walaupun di masa kanak-kanak Abah Guru tetap bermain dan bergaul layaknya anak-anak seusianya, namun di bawah didikan ayahnya, ada batasan-batasan tegas yang tidak boleh dilanggar. Pendidikan ini bukan sekadar melarang, melainkan membentuk adab, kontrol diri, dan tanggung jawab sejak dini. Dalam buku Figur Karismatik Abah Guru Sekumpul diceritakan sebuah peristiwa yang menjadi bukti ketatnya pendidikan tersebut. Suatu hari,
Abah guru kecil diajak oleh seorang temannya berjalan-jalan ke Pasar Martapura, yang jaraknya tidak jauh dari kediaman mereka di Desa Keraton. Sesampainya di pasar, sang teman mengajak Abah guru untuk masuk ke bioskop. Ajakan itu langsung beliau tolak. Namun, temannya terus membujuk berkali-kali. Hingga akhirnya, dengan sedikit paksaan, Abah guru pun terpaksa masuk ke dalam bioskop tersebut. Akan tetapi, belum sempat Abah guru menyaksikan apapun, tiba-tiba listrik di dalam bioskop padam. Akibatnya, pemutaran film tidak dapat berlangsung, dan Abah guru sama sekali tidak melihat tayangan apapun. Meski demikian, kabar bahwa beliau sempat masuk bioskop akhirnya tetap terdengar oleh sang ayah. Setibanya di rumah, Abah guru langsung mendapat hukuman. Beliau diikat pada tiang rumah, lalu dinyalakan dupa di dekat wajahnya, hingga beliau merasakan panas yang menyengat. Hukuman itu diberikan sebagai bentuk pendidikan dan penegasan batasan. Saat hukuman berlangsung, keadaan alam mendadak berubah. Angin bertiup sangat kencang, menciptakan suasana yang terasa tidak biasa. Nenek beliau, Salbiah, yang dikenal sebagai seorang wali majzub dan memiliki kepekaan batin, melihat adanya kejanggalan antara kondisi alam dengan peristiwa yang sedang terjadi. Beliau pun meminta kepada putranya, Al-Arif Billah Abdul Ghani, agar hukuman tersebut dihentikan. Setelah permintaan itu dipenuhi, hukuman pun segera disudahi. Ajaibnya, angin yang sebelumnya berhembus kencang langsung mereda, dan suasana kembali tenang seperti sedia kala. Selain dididik dengan ketat oleh sang ayah, Abah guru sekumpul juga berada dalam pengawasan dan kasih sayang orang-orang terdekatnya. Di antaranya adalah ibunda beliau Hajah Masliyah, nenek beliau Salbiah, serta pamannya Syekh Seman Mulia, yang juga dikenal sebagai Tuan Guru Haji Seman Mulia. Dari lingkungan keluarga inilah, Abah guru sekumpul tumbuh dalam bimbingan rohani yang kuat, penuh adab, dan disiplin, pondasi penting yang kelak membentuk beliau menjadi ulama besar yang dihormati umat. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal sebagai Abah guru sekumpul, beliau memang tumbuh dalam masa kecil yang penuh ujian. Selain hidup dalam keterbatasan ekonomi, beliau juga pernah merasakan pahitnya perlakuan tidak baik dari orang-orang yang diliputi rasa dengki. Kemiskinan yang menyelimuti kehidupan keluarga Abah guru saat itu tidak sedikit pun memadamkan semangat beliau dalam menuntut ilmu. Justru dalam kondisi serba kekurangan itulah tekad beliau semakin kuat. Hal ini terbukti ketika Abah guru berhasil menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, meskipun kondisi ekonomi keluarga sangat memprihatinkan. Abah guru sendiri pernah mengenang masa-masa itu dalam sebuah majelis di Ar-Raudhah Sekumpul. Beliau bercerita, saat waktu istirahat sekolah, beliau pulang ke rumah hanya untuk minum air putih, lalu kembali lagi ke sekolah. Sebenarnya, beliau ingin seperti teman-temannya yang bisa duduk dan makan di warung, namun keadaan tidak memungkinkan karena ketiadaan biaya. Meski demikian, keterbatasan itu tidak menghalangi prestasi beliau. Abah guru sekumpul justru lulus dari Pondok Pesantren Darussalam dengan nilai tertinggi. Dalam ijazahnya tertulis predikat Jaid Mumtaz, dengan nilai rata-rata sempurna, yakni 10. Menurut Kiai Haji Muhammad Ansori Al-Karim, penulis buku figur karismatik Abah guru sekumpul, sejak usia kanak-kanak Abah guru telah menunjukkan kecerdasan yang menonjol serta tekad luar biasa dalam mencari ilmu. Di samping usaha yang sungguh-sungguh, beliau juga senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melewati berbagai kesulitan hidup. Abah guru sendiri pernah menceritakan kejadian yang beliau alami menjelang waktu ulangan. Beliau mengaku sering mendapatkan mimpi tentang soal-soal yang akan diujikan keesokan harinya. Menariknya, dalam mimpi tersebut, jawaban-jawaban soal pun seakan diperlihatkan. Karena itulah, ketika ulangan berlangsung, Abah guru dapat mengerjakan soal-soal dengan mudah dan meraih nilai sempurna. Namun, prestasi yang gemilang itu justru memicu rasa iri di hati sebagian teman. Ada yang menuduh Abah guru bermain mata dengan wali kelas, karena beliau selalu mendapatkan nilai tinggi dan mampu menjawab soal-soal dengan cepat. Rasa dengki itu perlahan berubah menjadi permusuhan. Bahkan, karena kesalahpahaman tersebut, Abah guru pernah mengalami kekerasan dan dikeroyok oleh beberapa temannya. Meski demikian, beliau sama sekali tidak membalas perlakuan kasar itu dengan kekerasan serupa. Dengan keluhuran akhlaknya, Abah guru justru memaklumi keadaan mereka. Beliau memilih untuk memaafkan, bahkan sebelum orang-orang yang menyakitinya meminta maaf. Sikap inilah yang kelak menjadi salah satu ciri utama kepribadian Abah guru sekumpul, lembut, pemaaf,
dan penuh kasih, meski hidup beliau sejak kecil syarat dengan ujian. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau yang lebih dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul, kemudian diminta untuk mengabdi sebagai pengajar di pesantren tersebut. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Kiai Haji Ansori Al-Karim dalam buku Figur Ulama Karismatik Abah Guru Sekumpul. Permintaan agar Abah Guru mengajar datang langsung dari para ulama senior Darussalam, yang kelak dikenal sebagai tokoh-tokoh utama di lingkungan pesantren itu. Di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Hasan Al-Banjari, yang masyhur dengan sebutan Guru Tuha, Syekh Muhammad Syaroni Arif Al-Banjari atau Tuan Guru Haji Anang Syaroni Arif, serta Syekh Salim Maruf Al-Banjari, ayah dari mantan Bupati Banjar, Kiai Haji Holilur Rohman. Permintaan tersebut tidak serta-merta diterima begitu saja oleh Abah Guru. Beliau terlebih dahulu menyampaikannya kepada sang ayah, Al-Arif Billah Abdul Ghani. Setelah mempertimbangkannya, sang ayah mengizinkan Abah Guru untuk mengajar di Pondok Pesantren Darussalam, namun dengan satu syarat penting, beliau tidak diperkenankan menikmati gaji dari pesantren. Amanah tersebut dijalankan Abah Guru dengan penuh ketaatan. Setiap honor yang diterima dari hasil mengajar, seluruhnya disalurkan kepada para santri yang kurang mampu, hingga tidak tersisa sedikit pun di tangan beliau. Bahkan, sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga keikhlasan saat menyampaikan ilmu agama, Abah Guru juga memilih untuk tidak menerima air minum yang biasanya disediakan oleh para santri bagi guru yang sedang mengajar. Padahal, kebiasaan menyediakan minum untuk pengajar telah lama berlaku di Pondok Pesantren Darussalam. Meski demikian, sikap tersebut hanya beliau terapkan untuk diri sendiri, tanpa melarang para santri melayani guru-guru yang lain. Pada masa awal mengajar di pesantren, Abah Guru Sekumpul masih berstatus bujang. Beliau baru menikah pada usia sekitar 33 tahun, yakni pada tahun 1975 Masehi. Selama kurang lebih 5 tahun mengabdi sebagai pengajar di Pondok Pesantren Darussalam, akhirnya Abah Guru memutuskan untuk mengundurkan diri, dan mulai membuka majelis pengajian di kediaman beliau yang terletak di Desa Keraton. Dalam kurun waktu tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Guru Ahmad Rizali Rantau, Abah Guru juga merintis usaha sembako di Pasar Martapura, yang dikelola oleh orang kepercayaan beliau. Dari usaha kecil itulah kemudian berkembang berbagai usaha lainnya. Hingga kini, usaha tersebut masih terus berjalan dan dikelola oleh keluarga Abah Guru Sekumpul, dengan nama perusahaan Al-Zahra. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul, beliau mulai merintis majelis pengajian di kediamannya dan di Musola Darul Aman pada sekitar tahun 1960-an. Sejak awal, perjalanan dakwah ulama karismatik ini tidaklah mudah. Bahkan, di masa-masa permulaan itu, beliau pernah menghadapi ancaman keselamatan jiwa. Pada dekade 1960-an tersebut, Abah Guru membuka majelis di rumah beliau serta Musola Darul Aman yang terletak di Desa Keraton, Martapura. Awalnya, majelis itu dimaksudkan sebagai sarana tambahan pembelajaran bagi para santri, mengingat keterbatasan waktu belajar mereka di pesantren. Namun setelah Abah Guru memutuskan untuk berhenti mengajar di Pondok Pesantren Darussalam, setelah sekitar 5 tahun mengabdi, majelis tersebut berkembang pesat. Jamaah yang hadir tidak lagi terbatas pada kalangan santri, melainkan juga masyarakat umum. Seiring dengan itu, kitab-kitab yang dikaji pun semakin beragam. Sebagaimana disebutkan dalam buku Figur Ulama Karismatik Abah Guru Sekumpul, pada masa awal majelis, kitab yang dibaca lebih banyak berkisar pada ilmu alat, seperti Al-Jurumiyah, Mukhtasar Jiddan, Mutamimah, Qotrunada, dan Ibnu Aqil. Ketika jamaah dari kalangan masyarakat awam semakin banyak, Abah Guru mulai mengkaji kitab-kitab yang lebih luas cakupannya. Di antaranya adalah Sabilal Muhtadin, Syarah Jauharatut Tauhid, Ihya Ulumuddin, Tafsir Jalalain, Marahul Labid, Sahih Bukhari, serta Mawaidz Usfuriyah. Justru ketika mengkaji kitab Mawaidz Usfuriyah, Abah Guru Sekumpul pernah mengalami peristiwa yang membahayakan. Saat itu, beliau sedang menyampaikan kisah tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang suatu hari terlambat mengikuti salat subuh berjamaah karena menghormati seorang tua yang berjalan di depannya dan tidak berani mendahuluinya. Setelah sampai di masjid, ternyata orang tua tersebut tidak ikut masuk, karena memang bukan seorang muslim. Ketika kisah itu disampaikan dalam majelis, ada seorang jamaah yang merasa tersinggung. Ia mengira penuturan Abah Guru merupakan sindiran terhadap dirinya yang tidak mengikuti salat subuh berjamaah. Didorong oleh prasangka tersebut,
orang itu mendatangi musola Darul Aman dengan membawa 2 bilah senjata tajam jenis bayonet. Ia berdiri di belakang Abah Guru dan mengangkat senjata itu, berniat melukai beliau yang tengah memimpin majelis. Abah Guru menyadari adanya bayangan seseorang di belakang beliau, lalu menoleh. Pada saat itulah, orang tersebut tiba-tiba terdiam dan tidak mampu bergerak, seolah terpaku. Menyaksikan kejadian tersebut, Abah Guru segera mengakhiri majelis dan kembali ke rumah. Tidak lama berselang, tersiar kabar bahwa orang tersebut meninggal dunia. Ketika jenazahnya dimandikan, tubuhnya tampak seperti terdapat bekas cakaran besar. Peristiwa ini kemudian menyebar luas hingga sampai ke telinga para ulama. Salah satunya adalah seorang ulama sepuh bernama Guru Muhdor. Dengan firasatnya, beliau meyakini bahwa Abah Guru tentu memiliki amalan khusus. Karena itu, Guru Muhdor kerap berkunjung ke kediaman Abah Guru untuk menanyakan hal tersebut. Namun Abah Guru Sekumpul selalu menegaskan bahwa beliau tidak memiliki amalan khusus sebagaimana yang disangka. Menurut penuturan beliau, apa yang dimilikinya hanyalah tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau yang masyhur dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul, beliau sejak kecil telah dikenal sebagai santri yang sangat cerdas di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Kendati demikian, dalam perjalanan pendidikannya, terdapat satu peristiwa unik yang sering diceritakan, yakni beliau pernah tidak dinaikkan kelas, meskipun memiliki prestasi gemilang. Kisah ini dituturkan langsung oleh Abah Guru Sekumpul saat mengenang masa-masa belajar beliau di Majelis Ar-Raudhah Sekumpul. Pada waktu itu, secara akademik, Abah Guru seharusnya naik ke kelas berikutnya karena selalu meraih nilai tertinggi dengan predikat Jayyid Jiddan. Bahkan, wali kelas beliau, Tuan Guru Haji Salman Yusuf, telah berniat untuk menaikkan Abah Guru ke tingkat selanjutnya. Namun, keputusan tersebut mendapat penolakan dari Syekh Seman Mulia, seorang guru senior di pesantren Darussalam, yang ternyata adalah paman Abah Guru sendiri. Guru Seman kemudian menguji Abah Guru dengan sejumlah pertanyaan seputar pelajaran agama. Seluruh pertanyaan itu mampu dijawab Abah Guru dengan sangat baik. Merasa belum mendapatkan alasan yang cukup, Guru Seman pun mengajukan sebuah pertanyaan yang di luar jangkauan kemampuan Abah Guru saat itu. Beliau bertanya tentang sesuatu yang secara usia dan keadaan jelas belum mungkin diketahui oleh Abah Guru, sehingga membuat Abah Guru terdiam. Kalau kamu belum tahu, berarti kamu belum alim. Maka jangan salahkan aku jika kamu belum bisa naik kelas, ujar Guru Seman sebagaimana dikenang Abah Guru. Selanjutnya, Guru Seman menyampaikan kepada Guru Salman Yusuf, bagaimana kalau engkau mengajar keponakanku 1 tahun lagi? Guru Salman Yusuf pun menyanggupi permintaan tersebut dengan penuh keikhlasan. Menurut Abah Guru Sekumpul, apabila Guru Seman telah bersikap tegas, hampir tidak ada seorang pun yang berani membantah keputusannya. Di balik keputusan itu, terdapat hikmah mendalam. Pertama, karena yang mengajar di kelas tersebut adalah ulama besar dan mumpuni, yakni Guru Salman Yusuf, Guru Seman ingin agar Abah Guru lebih lama menyerap keberkahan dan kedalaman ilmu dari beliau. Kedua, Guru Seman menghendaki agar Abah Guru tidak tumbuh rasa bangga diri atau kesombongan atas kepintaran yang dimilikinya, mengingat beliau selalu unggul dalam hal nilai dibandingkan teman-teman sekelasnya. Setelah keputusan tersebut dijalankan, Guru Seman sempat merenung dan merasa khawatir akan perasaan sang keponakan, yang harus berpisah dengan teman-teman sebayanya. Sejak saat itu, menurut penuturan Abah Guru Sekumpul, Guru Seman tidak pernah berhenti mendoakan beliau. Hijabku dibukakan berkat doa Guru Seman, ungkap Abah Guru Sekumpul, seraya menyampaikan bahwa kemampuan melihat hal-hal yang tidak disaksikan oleh orang awam tersebut merupakan buah dari doa dan perhatian sang paman. Pada tahun 1975 Masehi, ketika Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani menginjak usia 33 tahun, terlintas dalam diri beliau niat untuk menapaki jenjang pernikahan. Sebelum maksud tersebut disampaikan kepada para guru dan kerabat guna memohon restu, Allah terlebih dahulu memperlihatkan tanda-tanda yang menguatkan niat tersebut. Sebagaimana dituturkan oleh Kiai Haji Ansori Al-Karim dalam buku Figur Karismatik Ulama Abah Guru Sekumpul, Abah Guru Sekumpul pernah menceritakan rangkaian peristiwa yang mengiringi rencana pernikahan pertamanya. Pada awalnya, Abah Guru ingin bermusyawarah dengan sang paman, Syekh Seman Mulia. Namun niat itu beliau urungkan, karena pada masa itu Guru Seman sendiri belum menikah dan bahkan dikenal dengan sebutan Guru Seman Bujang. Di tengah kebimbangan tersebut, Allah menurunkan petunjuk melalui seorang Habib, yang dalam mimpinya berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu,
Rasulullah menyampaikan pesan yang kurang lebih bermakna. Itu Zaini, dia hendak menikah. Ia rajin membaca maulidku, memuji aku, dan mengajarkan ilmuku. Bantulah dia, dan engkau harus ikut turun tangan. Usai terbangun dari tidurnya, Habib tersebut segera mendatangi kediaman abah guru sekumpul. Ia menyampaikan isyarat pernikahan itu kepada keluarga serta kedua orang tua abah guru. Ketika kisah ini disampaikan kepada Kiai Haji Ansori, abah guru sengaja tidak menyebutkan nama Habib tersebut. Kedua orang tua abah guru merasa tidak berani mengambil keputusan tanpa persetujuan guru Seman Mulia. Oleh sebab itu, mereka bermusyawarah terlebih dahulu dengan beliau. Dalam musyawarah tersebut, Guru Seman menyarankan agar abah guru memohon izin dan restu kepada Syekh Muhammad Syarwani Abdan, yang masyhur dikenal sebagai Guru Bangil. Guru Bangil menyambut baik niat tersebut dan memberikan persetujuan. Namun, beliau juga menyarankan agar abah guru terlebih dahulu sowan kepada Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, untuk memohon izin serta doa restu. Saat itu malam telah larut, bahkan mendekati waktu subuh sekitar pukul 4 dini hari. Meski demikian, Guru Bangil meminta agar abah guru berangkat malam itu juga. Maka, beliau pun langsung berangkat dari Bangil menuju Pasuruan dan tiba menjelang waktu salat subuh. Setibanya di sana, abah guru melaksanakan salat subuh berjemaah di Masjid Agung Al-Anwar Pasuruan. Usai salat subuh, abah guru menuju kediaman Kiai Hamid. Saat itu, Kiai Hamid sedang memimpin pembacaan burdah, yang memang rutin dilaksanakan setiap Jumat pagi. Abah guru pun mengikuti pembacaan tersebut hingga selesai. Setelah acara berakhir, Kiai Hamid memanggil abah guru untuk mendekat. Beliau kemudian membacakan sebuah ayat Al-Quran, yang dipahami abah guru sebagai isyarat izin dan restu untuk melangsungkan pernikahan. Dengan isyarat tersebut, abah guru kembali ke Bangil dan menyampaikan hasil pertemuannya kepada guru Bangil. Setelah seluruh izin dan restu diperoleh, abah guru menyerahkan sepenuhnya pemilihan calon pendamping hidup kepada sang ibunda, Hajah Masliyah, serta saudari beliau, Hajah Siti Rohmah. Akhirnya, dipilihlah Hajah Juwairiyah binti Haji Sulaiman, seorang wanita salehah dari Pasayangan Martapura, sebagai pendamping hidup beliau. Pernikahan pun dilangsungkan pada hari yang telah ditentukan. Pada hari pernikahan itu, abah guru sekumpul berangkat dari kediaman ayah angkat beliau, Habib Zain Al-Habsyi, didampingi oleh para ulama terkemuka, diantaranya Tuan Guru Haji Muhammad Badruddin, Guru Ibad, serta Guru Seman Mulia, paman beliau sendiri. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, yang masyhur dikenal sebagai abah guru sekumpul, bukanlah sosok ulama yang muncul secara tiba-tiba tanpa dasar keilmuan yang jelas. Keilmuan beliau tumbuh melalui perjalanan panjang menimba ilmu dari banyak guru, mulai dari Tanah Banjar hingga Tanah Suci. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mirhan, sebagaimana tercantum dalam buku Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani di Martapura, Kalimantan Selatan, disebutkan bahwa abah guru sekumpul tercatat pernah berguru kepada sekitar 179 orang ulama. Para guru tersebut tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Kalimantan, Jawa, hingga Makkah dan Madinah. Guru pertama abah guru sekumpul adalah kedua orang tua beliau sendiri, serta sang nenek Salbiah, terutama dalam penanaman nilai-nilai tauhid. Setelah itu, beliau belajar membaca Al-Quran kepada Guru Hasan, yang bermukim di wilayah perbatasan antara Desa Pasayangan dan Desa Keraton. Setelah mampu membaca Al-Quran, abah guru melanjutkan pendidikan formal ke Madrasah Ibtidaiyah Kampung Keraton Martapura. Madrasah ini dipimpin langsung oleh paman beliau, Tuan Guru Haji Muhammad Seman Mulia. Di antara guru-guru yang mengajar saat itu adalah Guru Haji Abdul Muiz dan Guru Ahmad Zaini Umar. Pada tahun 1949, ketika berusia 7 tahun, abah guru sekumpul masuk ke pondok pesantren Darussalam Martapura. Di pesantren inilah beliau mulai berguru kepada banyak ulama besar Banjar yang masyhur keilmuannya pada masa itu. Di tingkat Ibtidaiyah Darussalam, guru-guru beliau antara lain Tuan Guru Sulaiman, Tuan Guru Haji Abdul Hamid Husin, Tuan Guru Haji Mahali Abdul Qadir, Tuan Guru Haji Muhammad Zain, Tuan Guru Haji Rofi'i, Tuan Guru Haji Syahran, Tuan Guru Haji Husin Dahlan, serta Tuan Guru Haji Salman Yusuf. Kemudian pada tahun 1955, saat berusia 13 tahun, abah guru melanjutkan pendidikan ke Madrasah Sanawiyah Darussalam Martapura. Di jenjang ini, beliau kembali bertemu dengan para ulama yang telah mengajarnya sebelumnya, sekaligus belajar langsung kepada para pakar ilmu agama di bidangnya masing-masing.
Di antara guru-guru beliau di tingkat sanawiyah adalah Tuan Guru Haji Husin Dahlan, Tuan Guru Haji Salman Yusuf, Tuan Guru Haji Husin Qodri, Tuan Guru Haji Salim Maruf, Tuan Guru Haji Seman Mulia, Tuan Guru Haji Salman Abdul Jalil, serta Tuan Guru Haji Syaroni Arif. Tidak hanya mengandalkan pendidikan formal di pesantren, Abah Guru Sekumpul juga aktif menimba ilmu di luar jam pelajaran. Beliau belajar langsung kepada para ulama di luar Darussalam, di antaranya Tuan Guru Haji Nasrun Thohir, pendiri Madrasah Aliyah Hidayatullah Martapura, Tuan Guru Haji Muhammad di Rantau, Tuan Guru Haji Muhammad Aini, Tuan Haji Aini, di Kandangan, serta Tuan Guru Haji Abdurrahman Kopi di Barabai. Adapun guru-guru beliau di luar Kalimantan Selatan, antara lain Syekh Muhammad Syarwani Abdan Al-Banjari, Guru Bangil, Habib Muhammad Ba'abud Lawang, Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus, Habib Neon, Surabaya, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, serta Kiai Falak atau Mama Falak Bogor. Sementara itu, di Tanah Suci, Abah Guru Sekumpul berguru kepada ulama-ulama besar, seperti Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Syekh Hasan Masyad, Syekh Ismail Al-Yamani, Syekh Abdul Qadir Albar, serta Sayyid Amin Qutbi. Selain guru-guru Zohir, Abah Guru Sekumpul juga memiliki pembimbing secara ruhani. Dalam buku figur karismatik ulama Banjar Abah Guru Sekumpul, disebutkan bahwa di antara guru rohani beliau adalah Tuan Guru Haji Ali Junaidi Berau serta Tuan Guru Sapat, yang dikenal pula dengan nama Syekh Abdurrahman Sidik Al-Banjari. Nama-nama ulama tersebut hanyalah sebagian dari sekian banyak guru Abah Guru Sekumpul yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber. Dari merekalah terbentuk keilmuan, akhlak, dan kedalaman spiritual yang kemudian memancar kuat dalam diri Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau yang lebih dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul, beliau dikenal luas sebagai ulama yang sangat dermawan. Kedermawanan beliau bukan hanya terlihat sesekali, melainkan menjadi amalan rutin yang terus dijaga. Setiap pekan, Abah Guru mengalokasikan dana yang jumlahnya mencapai 1 miliar rupiah untuk membantu fakir miskin, anak yatim piatu, serta para janda lanjut usia. Menurut penuturan Tuan Guru Haji Syaifuddin Zuhri, pada masa lalu di Martapura terdapat seorang ulama bernama Tuan Guru Haji Husin Ali. Beliau merupakan pengajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, namun tidak membuka majelis pengajian di rumahnya, berbeda dengan kebiasaan kebanyakan ulama lainnya. Guru Husin Ali dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap kehidupan anak-anak yatim, fakir miskin, dan para janda tua. Demi membantu mereka, selain mengajar di pesantren dan aktif berkhidmat di organisasi Nahdlatul Ulama, beliau juga menekuni usaha jual beli permata di luar jam mengajar. Masih menurut keterangan Abah Guru Banjar Indah, dari hasil usaha permata tersebut, 3 bagian keuntungan secara khusus disalurkan oleh Guru Husin Ali kepada kaum duafa yang telah beliau data satu persatu. Penyaluran bantuan itu dilakukan secara rutin hingga mendekati wafatnya Guru Husin Ali. Setelah Guru Husin Ali wafat, amanah untuk menyantuni mereka diteruskan kepada Tuan Guru Haji Seman Mulia. Sejak saat itu, Guru Seman mengambil alih tanggung jawab tersebut, menggunakan hasil usaha yang beliau jalankan sendiri. Kemudian, setelah Guru Seman Mulia wafat, seluruh tanggungan para penerima santunan itu diserahkan kepada Abah Guru Sekumpul. Oleh Abah Guru, jumlah penerima bantuan tersebut tidak hanya diteruskan, namun ditingkatkan hingga 5 kali lipat, sehingga jumlahnya mencapai sekitar 1.500 orang, sebagaimana disampaikan Abah Guru Banjar Indah. Besarnya kepedulian itu berbanding lurus dengan dana yang dikeluarkan. Setiap minggu, Abah Guru Sekumpul mengeluarkan sekitar 1 miliar rupiah, sehingga dalam 1 bulan, yang rata-rata terdiri dari 4 pekan, total santunan yang disalurkan mencapai 4 miliar rupiah. Sementara itu, Habib Ahmad Al-Qodri, salah seorang sahabat dekat Abah Guru Sekumpul, menuturkan bahwa dalam keseharian, Abah Guru memasak 5 karung beras setiap hari untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Pada hari-hari tertentu, beliau secara khusus memberikan santunan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Para janda tua dari keturunan Rasulullah itu mendapatkan santunan, jelas Habib Ahmad Al-Qodri. Kedermawanan Abah Guru Sekumpul bukan sekadar bentuk kepedulian sosial, melainkan wujud nyata dari cinta beliau kepada sesama, serta pengamalan ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.